Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinda Dewi Lestari, NIM L1A019053 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2019. Di sini saya akan memperagakan beberapa praktikum laboratorium dasar-dasar oseanografi. Selamat menonton. Pertama yaitu salinitas. Salinitas adalah kadar garam dalam suatu perairan. Salinitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pasang surut air laut, curah hujan, penguapan, presipitasi, pola sirkulasi air, pembekuan air atau freezing, dan topografi perairan. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan kadar salinitas pada perairan itu berbeda-beda. Seperti kadar salinitas pada air tawar berkisar antara 0,5 sampai 5 ppt, air payau berkisar antara 5 sampai 20 ppt, dan pada air laut berkisar antara 25 sampai 30 ppt. Nah, salinitas suatu perairan dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan refraktometer. Beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu siapkan alat dan bahan. Di sini saya sudah menyiapkan toples yang sudah berisi air salinitas, alat refraktometer, sedotan, dan lap. Yang pertama, kita bersihkan alat refraktometer dengan lap. Setelah itu, buka penutup kaca pada refraktometer, ambil air sampel, lalu teteskan pada bagian uji atau prisma refraktometer. Tutup kembali. Nah, kita bisa melihat kadar salinitas perairan tersebut dengan melihat pada lubang teropong refraktometer. Nah, terlihat pada lubang refraktometer kadar salinitas perairan yang diuji. Nah, teman-teman, untuk menjaga alat refraktometer agar berfungsi dengan baik, yang pertama, setelah digunakan, alat refraktometer harus dibersihkan terlebih dahulu. Tempatkan pada tempat yang kering, dan pada bagian prisma refraktometer jangan sampai basah, karena kalau basah, alat refraktometer tidak dapat digunakan kembali. Dan jangan sentuh bagian lensa atau optik pada refraktometer dengan menggunakan tangan. Jika kotor, bisa dibersihkan dengan menggunakan tisu atau kertas. Masuk acara yang kedua, yaitu temperatur. Suhu atau dalam bahasa Inggris temperatur adalah besaran fisika yang menyatakan panas dinginnya suatu benda. Temperatur atau suhu menjadi salah satu parameter dalam oseanografi untuk menentukan perubahan iklim dan ekosistem perairan tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suhu perairan, yaitu kedalaman, intensitas cahaya matahari, presipitasi, evaporasi, kecepatan angin, dan sirkulasi udara. Tidak heran, semakin dalam suatu perairan, maka suhunya akan semakin turun atau rendah. Hal ini karena adanya perbedaan intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Presipitasi dan evaporasi yang terjadi di suatu perairan juga dapat mempengaruhi suhu perairan tersebut. Selain itu, kecepatan angin dan sirkulasi udara dapat menyebabkan upwelling dalam perairan sehingga akan mempengaruhi suhu perairan tersebut. Temperatur atau suhu dalam perairan dapat diukur dengan menggunakan alat ukur yang disebut dengan termometer. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengetahui suhu perairan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Di sini saya menyiapkan toples yang sudah diisi air mendidih, tetapi Anda juga bisa menggunakan air dingin. Yang kedua, termometer yang sudah dikaitkan dengan tali di bagian atasnya. Selanjutnya, masukkan termometer ke dalam perairan. Tunggu selama 3 menit dan air raksa dalam termometer tidak bergerak lagi. Setelah 3 menit dan air raksa dalam termometer tidak bergerak lagi, baca angka pada termometer. Nah, angka inilah yang menunjukkan suhu air tersebut. Cara yang ketiga yaitu miniatur gelombang. Gelombang adalah pergerakan naik turunnya air dengan arah tegak lurus terhadap permukaan air yang membentuk grafik atau kurva sinusoidal. Satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Gelombang dapat terbentuk karena beberapa faktor. Yang pertama, angin. Angin sangat berpengaruh terhadap tipe gelombang. Angin
mentransmisikan energinya ke perairan tersebut. Ketika angin bertiup ke atas permukaan air, akan membentuk gesekan kecil yang akan membentuk gelombang kecil atau capillary wave di daerah patch. Capillary wave itu akan terus terbentuk hingga membentuk gelombang yang semakin besar. Besar kecilnya gelombang yang terbentuk tergantung pada kekuatan angin, durasi angin, dan panjang patch. Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi dapat membangkitkan gelombang atau yang biasa disebut dengan tsunami. Yang ketiga, geometri laut atau topografi profil laut dan bentuk pantai. Dan yang keempat adalah benda antariksa. Gravitasi bumi dan bulan dapat membangkitkan gelombang dengan periode yang panjang. Contohnya saja pasang surut air laut. Berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membuat miniatur gelombang di rumah dengan alat-alat yang sederhana. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Di sini saya menyiapkan toples yang sudah diisi air dengan kedua ujungnya diberi penggaris dan juga styrofoam. Selanjutnya, masukkan styrofoam ke dalam badan perairan, tekan hingga setengah badan perairan, dan tarik perlahan ke atas hingga membentuk gelombang. Masuk acara yang keempat, yaitu densitas. Densitas adalah jumlah massa air per satuan volume. Densitas menjadi salah satu parameter penting dalam oseanografi untuk mempelajari dinamika suatu perairan. Nilai suatu densitas ditentukan oleh salinitas, temperatur, dan tekanan. Nilai densitas akan naik seiring dengan kenaikan salinitas, dan nilai densitas akan turun seiring dengan turunnya temperatur. Densitas ada dua, yaitu densitas salinitas dan densitas temperatur. Beberapa langkah-langkah untuk menentukan densitas salinitas pada suatu perairan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan toples besar yang sudah diisi air dan toples kecil yang sudah diisi air bersalinitas. Ada spatula, ada 2 buah pewarna, warna hijau dan warna merah, kertas laminating, dan sedotan. Yang pertama, kita masukkan pewarna hijau pada toples besar. Lalu dihomogenkan. Setelah itu, masukkan pewarna merah pada toples kecil atau air bersalinitas. Lalu homogenkan. Kita gunakan kertas laminating agar air dialirkan dari sisi-sisi badan perairan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bisa menggunakan kertas laminating agar warnanya terlihat jelas. Tampak pada bagian dasar badan perairan berwarna merah. Hal ini menunjukkan salinitas yang tinggi di bagian bawah perairan. Beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menentukan densitas temperatur pada suatu perairan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Sama seperti densitas salinitas, di sini saya menyiapkan toples besar yang sudah diisi air
dan toples kecil yang sudah diisi air bertemperatur atau air dingin, spatula, 2 buah pewarna warna merah dan warna hijau, dan kertas laminating untuk mengalirkan air pada sisi badan perairan. Masukkan pewarna hijau ke dalam toples besar. Lalu homogenkan. Setelah itu, masukkan pewarna merah pada air bertemperatur. Lalu homogenkan. Dengan menggunakan kertas laminating, alirkan air bertemperatur pada sisi-sisi badan perairan secara perlahan. Untuk melihat warna agar lebih jelas, kita bisa menggunakan kertas laminating. Masukkan ke dalam badan perairan. Di sini terlihat pada bagian dasar badan perairan warnanya merah. Hal ini menunjukkan temperatur pada bagian bawah perairan itu rendah. Masuk acara yang kelima, yaitu cahaya dan kekeruhan. Cahaya adalah banyak sedikitnya intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam suatu perairan, sedangkan kekeruhan adalah banyaknya zat-zat tersuspensi atau terlarut dalam suatu perairan. Kecerahan suatu perairan sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam suatu perairan tersebut, substrat perairan tersebut, dan banyaknya zat-zat tersuspensi atau kekeruhan dalam perairan tersebut. Cahaya sangat berpengaruh terhadap produktivitas primer atau fitoplankton dalam melakukan proses fotosintesis dalam suatu perairan. Semakin banyak zat-zat tersuspensi atau kekeruhan tinggi, maka semakin sulit perairan tersebut tertembus oleh cahaya matahari sehingga akan berpengaruh terhadap produktivitas organisme perairan tersebut. Semakin tinggi nilai kekeruhan, maka keragaman organisme dalam perairan tersebut akan semakin rendah. Ketahui banyak sedikitnya cahaya yang masuk dalam satu perairan dapat dilakukan dengan percobaan sederhana. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini saya menyiapkan toples yang sudah diisi air, ada spatula untuk menghomogenkan, ada senter sebagai cahaya, ada 3 konsentrasi tepung atau substrat yang akan kita masukkan nanti, dan ada meteran untuk mengukur berapa panjang cahaya yang bisa menembus perairan tersebut. Jadi kita masukkan tepung dengan konsentrasi pertama ke badan perairan, lalu dihomogenkan. Ukur cahaya yang bisa masuk ke dalam perairan tersebut dengan menggunakan meteran. Yang kedua, kita masukkan tepung dengan konsentrasi yang kedua ke dalam badan perairan, lalu dihomogenkan. Ukur kembali cahaya yang dapat menembus perairan tersebut. Yang terakhir, kita masukkan tepung konsentrasi ketiga dalam badan perairan, kita homogenkan.
kita ukur banyak cahaya yang bisa menembus perairan tersebut. Nah, seperti itulah percobaan bagaimana cara mengetahui banyaknya cahaya yang dapat menembus suatu perairan.